warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyiduna wa maulana wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usul wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وسرعة إلحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الإخوان والحاضرين والمستمعين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah dan salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan beserta keluarga, sahabat dan pengikut Nabi Muhammad hingga yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan diri kita daripada maksiat kepada Allah, mendekatkan diri kita daripada keridhaan Allah, dan dijauhkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kemarin Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab salat, beliau mengatakan qala lam yadhhar lana tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sesungguhnya itu tidak tampak bagi kita dan bagi manusia siapapun mereka tamamu husnihi sallallahu alaihi wasallam, keindahan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tampak di mata bashar manusia, tidak tampak. Kenapa tidak tampak? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, li'annahu law dhahara lana tamamu husnihi, seandainya ditampakkan kepada manusia keindahan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama taqara ayununa ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita memiliki kedua mata ini tidak mampu memandang wajah yang mulia baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya yang bisa memandang daripada wajahnya Rasulullah, yang kebanyakan daripada yang mensifati daripada sifatnya Rasulullah, itu kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang masih kecil. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu indah di segala sisi. Semuanya indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya ayal wara,
manusia pun tidak bisa mensifati keindahan daripada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanul jismi. Rasulullah itu memiliki perawakan badan yang indah. Bukan gemuknya, bukan kurusnya, bukan kecilnya, bukan besarnya. Inilah badan perawakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu wa yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah memiliki badan yang indah bukan hanya satu. Ada beberapa sahabat yang meriwayatkan keindahan daripada bentuk tubuhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada hadis Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah itu laisa bitawilil ba'id. Rasulullah itu bukan yang betul-betul tinggi 2 meter, tidak. Tapi wala bil qasir. Rasulullah juga bukan yang pendek 140, 150 pendek, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marbu'an, Rasulullah itu posturnya sedang. Tidak kelihatan tingginya, tidak kelihatan kecilnya. Intinya kalau dipandang wajahnya, badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempurna. Bahkan di dalam sebuah syair, ka'annama khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau ini bentuk dewek badannya. Jadi bukan Allah yang minta, seakan-akan Rasulullah ini milih badannya pengen ini. Milih dewek Rasulullah seakan-akan. Karena kalau kita disuruh milih bagus sedikit, tidak tinggi sedikit, kemudian rapi sedikit, jauh sedikit, jamanu. Kalau bisa milih. Tapi Rasulullah tidak milih lagi, mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keindahan yang begitu luar biasa. Seakan-akan Rasulullah Rasulullah sendiri yang memilih daripada bentuk, daripada perawakan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun Rasulullah tidak tingginya, tapi Rasulullah bukan sedangnya itu kependek, tidak, sedangnya itu ketinggi. Rasulullah baginda Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tingginya, ada orang kecilnya, tidak. Rasulullah sedang, pokoknya khairul umur awsatuha. Tetapi masyaallah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Asakir menyebutkan bahwasanya baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yakun yumashi ahad, tidak berjalan sama satu orang pun. Rasulullah kan sedang, tapi tidak berjalan dengan satu orang pun minan nas, kalau berjalan bersama manusia illa walahu, kecuali baginda Nabi Muhammad itu yang paling tinggi. Walaupun berjalan 1,2 meter, tapi kalau sudah Rasulullah di tengah-tengah, seakan-akan Rasulullah yang paling tinggi di antara mereka. Padahal baginda Rasulullah itu memiliki postur yang sedang. Sempurna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berjalan dengan orang yang tingginya, Rasulullah yang paling tinggi. Itu otomatis ini dikatakan oleh Ibnu Asakir. Fala rubbama ittatafahu rajulan sabilani fa yutawiluhuma. Dan terkadang kata Ibnu Asakir, Rasulullah ini berjalan di samping kanannya mau yang tinggi, di samping kirinya mau tinggi. Tetapi Rasulullah di tengah-tengah, ternyata baginda Rasulullah memiliki postur kalau berjalan bareng puncaknya Rasulullah yang paling wibawa badannya, yang paling tinggi badan postur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. Masyaallah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang dikatakan oleh Ibnu Khasa'is, ya, di dalam kitab Khasa'is Ibnu Saba mengatakan kana idza jalasa yakunu katibahu ala min al-jalis. Itu kalau berdiri. Sekarang kalau baginda Rasulullah lagi duduk. Kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk, ini pundaknya Rasulullah ini paling tinggi terlihat di antara yang lainnya. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang banyak kita saksikan bunga yang tinggi, kalau duduk ya pendeknya. Ada orang yang pendek, kalau duduk tinggi, kemudian kalau tegak pendek. Kalau Rasulullah tidak, kalau berdiri seakan-akan paling tinggi, kalau lagi duduk seakan-akan pundaknya Rasulullah juga paling tinggi. Kenapa? Istimewa, sempurna di segala sisi baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah juga ikhwani, wala bil abyadil anha. Kalau kulitnya baginda Rasulullah bukan putih yang letok, itu nah, putih yang tidak sedap kalau dijingok. Putihnya bukan, baginda Rasulullah tidak memiliki putih ini tidak. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga wala bil adam, bukan coklat, tidak putih, tidak coklat sawo matang, tidak baginda Rasulullah. Tapi sedang dalam riwayat Rasulullah itu kulitnya agak kemerah-merahan. Ini yang paling afdal tingginya. Tetapi setelah itu kebanyakan kulit-kulit orang Arab itu putih tapi ada kuning-kuningan, kuning langsat kejauhnya itu. Nah macam itu. Tapi baginda Rasulullah itu tidak putihnya, tidak gelap. Ya kalau gitu aku nih kulit Rasulullah. Nah Rasulullah kalau macam gitu. Ya benar. Pokoknya indah. Ini pendekatan baik. Secara pendekatan intinya Rasulullah itu tidak coklat, Rasulullah tidak putihnya. Sedang Rasulullah kalau dipandang itu istimewa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kontras itu, kontras daripada kulit Rasulullah seakan-akan Rasulullah lewat beli. Nah, jadi ini kontras. Itu baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rambut baginda Rasul. Rambut baginda Rasul itu wala bil ja'di. Bukan yang betul-betul ja'ad. Apa terikat-ikat rambut itu. Apa kebet-kebet. Apa? Kalau ikat masih agak bagus. Kribo. Bukan yang kribo itu lah. Sampai rambutnya muter sampai kalau pengen dicuci dalam dari baju, tempo tidak basah rambutnya. Bukan. Kalau macam itu Rasulullah tidak istimewa. Rasulullah itu wala bil ja'di. Tidak ininya. Ayo. Wala bil ja'dil gatid. Rasulullah itu bukan yang memiliki rambut yang betul-betul sampai pecah. Kalau rambut skot tekan rambutnya itu pecah. Ayo. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga wala bisabit. Rasulullah juga bukan rambutnya lurus. Cara macam apa? Ada orang rambut lurus rambut siapa? Rambut sebagian kaum ada kan yang lurus. Di bonding tidak tapi lurus. Jelek. Rambut yang macam itu jangan kita kira bagus. Rambut macam itu rambut yang jelek. Ya bagus itu orang Indonesia alhamdulillah lanjut bagus agak ikat sedikit bagus. Masya Allah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rambut Rasulullah itu tengah-tengah, tidak keribunya, tidak di situ ikal yang kode enak. Intinya rambut Rasulullah itu gelombang, ya seperti gelombang, tapi gelombangnya bagus. Ada sekarang buang. Ya, ma'asyiral ikhwan al-hadirin, dia rambutnya kayak klik ngomong Rasulullah. Ya inilah pokoknya Rasulullah cara rambut kami. Betul lah? Tidak bisa disifati. Maksudnya sifat ini secara pendekatan baik, paham tak? Secara pendekatan, tapi tidak terbayang. Tapi semoga kita bisa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau bisa memandang dia Allah secara langsung, alhamdulillah. Yang tidak bisa memandang secara langsung, ya minimal lewat mimpi sebelum kita meninggal dunia. Insyaallah, amin. Ya Rabbal alamin. Kata Rasulullah, "Man ra'ani fil manam, fasayarani fil yaqظah." Siapa yang memandangku dalam keadaan mimpi, ya itu mimpi ketemu Rasulullah, maka insyaallah fasayarani fil yaqظah. Dia akan melihatku secara langsung. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik secara langsungnya itu sebelum dia meninggal ataupun setelah dia meninggal di surga berdampingan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani rahimakumullah. Ya, putih yang jelek itu kembali sedikit adalah putih yang al-khali anil humrah, yang kosong dari kemerah-merahan sama sekali. Ya walaupun tertipan daripada orang Arab tadi, ya putih kemerah-merahan, putih kuning-kuningan, baru putih kecoklat-coklatan. Itu tertipan daripada kulit-kulit manusia. Ya. Masyaallah ikhwan, hadirin rahimahullah. Mungkin ada penelitian dari dokter yang lain, wallahu a'lam. Mungkin ada jenis-jenis kulit, boleh diperhatikan sama dokter. Masyaallah ikhwan,
wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'id ma bainal mankibain. Rasulullah itu antara kedua pundaknya itu besar, jauh. Jadi bukan ada orang yang kecil di pundak. Kalau pakai baju yang ukuran L itu turun. Tidak, tapi Rasulullah itu ba'id ma bainal. Orang yang gagah itu yang besar, betul. Sekarang kalau mau fitness pengen apa besar? Oh, besar ini kan. Rasulullah tidak perlu lagi, sudah indah. Ini pendekatan. Bukan Rasulullah kita jenguk fitnessnya itu tidak. Rasulullah jauh. Ini pendekatan baik. Rasulullah itu memiliki postur tubuh jauh antara kedua pundaknya jauh. Orang yang indah itu kedua pundaknya agak jauh. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki daripada azimul jummah, besar tengkoraknya Rasulullah itu di dalam riwayat besar. Ada riwayat lain bukan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau memiliki rambut itu bainal jummati wal wafrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki daripada rambut bainal jummah wal wafrah, antara jummah sama wafrah. Kalau jummah itu yang rambutnya sampai sini. Baginda Rasulullah kalau memiliki rambut sampai pundak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang rambutnya Rasulullah sampai di situ wafrah. Ini sampai telinga. Ada riwayat lagi Rasulullah itu rambutnya 5. Apa itu 5? 5 itu tengah-tengah. Antara kuping, antara pundak, tengah-tengah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah itu indah. Tapi hati-hati kalau rambut di situ kozak. Wa yukrahul kozak atau kozak akhzul jawani. Kozak itu ngampe sampingnya benar. Cukup tipis nih. Pendepinnya besar tebal. Nah itu tidak istimewa. Aku dipajang di belakang, sampai samping nih, baik. Nah itu kurang afdal juga. Rasulullah itu rapi. Kalau sudah merapikan di segala sisi dirapikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dan dikatakan oleh para ulama, kalau sekarang rambut itu panjang, memang sunnahnya Rasulullah. Tetapi zaman zaman kita sekarang ini kalau rambut panjang itu identik sama ngomongnya. Betul. Makanya dikatakan oleh ulama lebih baik kalau nak manjangkan daripada rambut, bagus baik, tetapi sampai sunnah jadilah, melakukan sunnah sekali baik jadilah. Seperti Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, "Ma min sunnatin sannahan Nabi," kata Nabi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, "illa wa arju qad amiltuha." Kecuali aku berharap sudah kuamalkan galanya. Jadi pas meninggal dunia, beliau sudah mengamalkan segala-gala sunnah sudah diamalkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Segala-gala. Kita siwak berak kate, soalnya tak pernah pakai siwak, rambut tak panjang. Ya, sampai Habib Abdullah Al-Haddad itu di akhir umur daripada Habib Abdullah Al-Haddad baru manjangkan rambut. Di akhir umur baru manjangkan rambut. Ingat yang panjang itu daerah belakang langsung sampai sini. Kalau rambut yang panjang cuma depannya macam itu, nah itu sudah tasyabbuh bil kufar. Kate orang Islam yang depannya panjang, belakangnya dia kate. Mungkin ada rambut panjang depan warning yang di sini tidak kate. Itu tasyabbuh bil kufar. Sudah menyerupai orang kafir macam itu tuh. Sedang-sedang baik, kamu sudah usah gaya-gaya. Buat apa? Kalau yang masih muda belum mengantin, kan kita mengantin apa yang diingat oleh istri kita? Otak sekalipun dia depan. Macam mana lagi? Betul lah. Jadi kalau nak amalkan sunnah Nabi Muhammad jangan nanggung-nanggung. Amalkan galau-galau rapi di segala sisi. Ini amalkan sunnah Nabi panjang berantak. Ini kan cukup sampingnya baik dan rapinya. Nah itu udah bagus juga. Jadi ngamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga itu memiliki daripada
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syathnal kaffain wal qadamain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tangan yang syathnal kaffain wal qadamain. Besar tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau megang tuh besar baginda Rasulullah, bukan besarnya tidak, tapi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai dhakhmul kaffain wal qadamain. Dhakhm itu suatu yang besar, istimewa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ibnu Battal mengatakan kana kafu sallallahu alaihi wasallam mumtali'a lahman ghaira annaha ma'a ghayati dhakhamatiha kana layyina. Itu baginda Rasulullah. Ibnu Battal mengatakan Rasulullah itu memiliki tangan mumtali'a lahman, penuh daging baginda Rasulullah. Bukan gitu dan tidak penuh baginda Rasulullah tebal. Ya, tebal baginda Rasulullah itu tangannya besar, tebal. Kemudian sudah tebal, ma'aghayati dhakhamatiha kana layyina. Walaupun tebal besar baginda Rasulullah, tangannya lembut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang besar tangan kasar. Rasulullah tangan besar ya kasar ya. Ternyata kasar ya. Luar biasa. Rasulullah SAW tangannya besar. Ibnu Battal mengatakan sudah macam itu lembut pula tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama sabata bi hadis Anas. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, "Ma masatu khuzzan, aku wala hariran, aku tidak pegang daripada apa yang bahan yang paling bagusnya sutra, hari. Aku tidak pegang sutra. Sutra itu diharamkan bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Siapa laki-laki yang memakai sutra di dunia, lam yasbashu fil akhirat, maka di akhirat Allah tidak pakaikan sutra. Jadi tidak usah nak pakai sutra lagi, haram sutra daripada pakai kasut sutra. Jadi kata Ibnu Abbas, aku tidak pernah megang sutra yang lembut. Ya, apapun daripada aku tidak pernah megang sutra yang lembut yang melebihi lembutnya kafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih daripada lembutnya tangannya Rasulullah. Jadi tangannya Rasulullah itu besar, penuh. Allah sallallahu alaihi wasallam. Lembut, kemudian di situ lebih lembut daripada sutra. Bayangkan sutra kalau udah lembut, sutra itu tidak bisa 100% saking lembutnya. Pasti harus ada campuran di situ. Saking lembutnya itu sutra. Tangan Rasulullah lebih lembut lagi dari sutra. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki tangan yang besar, kaki yang besar, sudah besar lembut. Ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bakhmurah Rasulullah itu memiliki kepala yang luar biasa, istimewa. Ya, baginda Rasulullah kepalanya tidak kecil, tidak besar, sedang tapi besar. Kalau dilihat tangan besar. Dalam riwayat, ya ada sebuah ulama mengatakan tanda kepala besar itu pintar. Kalau orang kepala besar itu pintar. Masyaallah ikhwan, wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah juga tawilul masraba. Rasulullah itu juga panjang. Beliau punya masraba. Apa itu masraba? Masraba itu sya'rul daqiq alladhi ka'annahu ghadib min as-sadr ila as-surrah. Dari dadonya baginda Rasulullah sampai pusarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan gotip. Gotip itu daripada bambu yang apa namanya? Bagaikan gotip itu tadi. Itu Rasulullah ada bulu yang bulunya bagus. Bukan besar berantakan itu tadi, tidak. Itu baginda Rasulullah. Bambu kecil dari dadonya Rasulullah sampai pusatnya baginda Rasulullah. Namanya masrabah. Itu dari masrabah. Balik kamu tengok. Bawa kasih video kamu pernah doa ini. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita ni kata yang bagus. Ya, ada yang bagus. Ada. Kalau bagus itu cuma Rasulullah, yang indah itu cuma baginda Rasulullah. Mungkin yang menyerupai Rasulullah mungkin ada, tapi hati juga jauh. Mungkin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mungkin yang menyerupai daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takafuan ka'annama yadhhattu min shawmin salat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan itu seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Jangan mungkin dari turun dari agak tangguh, jangan agak nunduk dikit macam itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah menandakan orang tawaduk. Bukan yang nunduk sampai yang nunduk itu kepala, bukan yang nunduk badan, bongkok namanya. Ya, Rasulullah itu kalau jika namanya habtu min sobat, ay an-nuzul min mahallil munhadir, turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, Rasulullah kalau berjalan riwayat, anda pernah lihat satu penjelasan, ya, bahwasanya Rasulullah itu kalau turun seakan-akan turun sampai tingkat-tingkat. Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itulah tadi. Kalau orang tawadhu kalau berjalan apa? Tapi kalau bukan juga orang motor, ojek nombok, ya, nunduk juga nombok. Baik, betul ya? Masyaallah, ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana fi wajhihi wa kana bi mukalsam. Ya Rasulullah itu mukalsam atau mudawwirul wajhi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki wajah yang bulat. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan panjang, bukan petak, tapi bulat baginda Rasulullah itu. Ini cuma ungkapan pendekatan. Tidak, kalau kita berbaca Rasulullah ada pendekatan lain. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abyadu musyarraf. Bibirnya Rasulullah pun bagus, putih, ya. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, putih kemerah-merahan, bukan di situ merahnya, bukan di situ pucat, tidak. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga ada ajul ainain, syadid sawad hadqatul ainain ma'a sa'atiha. Rasulullah itu betul-betul hitam matanya. Beliau Rasulullah memiliki mata yang begitu pekat. Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahdabul ashfar. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki daripada ahdab, memiliki daripada kelopak apa nih? Bulu mata. Bulu mata yang tebal. Baginda Rasulullah itu indah. Lentik jangan lentik baginda Rasulullah itu indahnya bukan main. Kalau dibayangkan Rasulullah yang indah, karena diceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu indahnya sangat luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadran wa asdaqun nasi lahjatan. Rasulullah itu penutup para nabi, paling bagus beliau punya memiliki daripada dado, dan kemudian paling hebat Rasulullah kalau sudah mengucapkan menuturkan satu kalimat. Asdaqun nasi lahjah, paling betul lahjahnya Rasulullah, gayanya Rasulullah, cara bacanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah membaca daripada Al-Quran, Rasulullah paling istimewa, paling betul, paling itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu alyanhum arika, ay tabi'ah. Rasulullah itu tabiatnya paling lembut. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tabiat yang keras, maka dan faddu min haulik, kata Allah, maka akan berpaling orang-orang dari sekeliling baginda Nabi Muhammad. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah. Kalau bersama orang mukmin, Rasulullah itu rauf rahim. Rasulullah itu lembut, memiliki kasih sayang. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'ahu badihatan haba. Itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada orang yang memandang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau pertama kali melihat baginda Rasulullah secara badihi itu secara spontan. Kalau kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita di situ bertemu dengan Rasulullah, otomatis kalau kita bertemu dengan Rasulullah, pasti ini orang luar biasa wibawanya.
ini Nabi begitu luar biasa akan wibawanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita sering mengucapkan ada wibawa, ada sombong. Apa perbedaan antara wibawa dengan sombong? Ibnu Qayyim mengatakan perbedaan wibawa dengan sombong kalau di situ ya annal mahaba azhar min athar ibtila'il qalbi bi azamati rabbi wa mahabbati wa ijlali. Kalau orang yang berwibawa, ada ustaz yang wibawa luar biasa, itu bukan kalau dengan harus sombong, tidak, tapi kalau wibawa itu azharun min athar ibtila'il qalbi, yaitu bekas daripada penuhnya hati. Hati kita ini penuh. Seorang manusia kalau sudah berwibawa, berarti dia memiliki hati itu penuh. Penuh dengan apa? Bi'azamati Rabbi, dengan keagungan Allah, wa mahabbati, cinta Allah itu memenuhi daripada sanubari hatinya. Kemudian wa ijlali, keagungan Allah itu memenuhi daripada hati seorang tersebut. Fa idzan tala al-qalbu bidzalika halla fihi nur. Kalau sudah hati penuh, otomatis di situ cahaya Allah juga pasti penuh. Wa nazala alaihi sakinah. Kalau sudah penuh, maka turun di situ ketenangan di dalam hati orang tersebut, maka Allah pakaikan rida'ul haibah. Wibawanya Allah itu dipakikan kepada orang yang memiliki hati yang penuh. Ma'asyiral wal hadirin rahimani rahimakumullah. Orang yang memiliki wibawa, insaka ta'ala hul waqar. Kalau dia diam seakan-akan luar biasa, tawaduknya. Kalau diam, kalau orang yang wibawa itu kalau diamnya baik, ngerikan, ya, mengerikan, takut gitu. Kemudian wa idza nataqa akhadha bil qulubi wal absar. Kalau sudah ngomong sekali, jangan macam itu. Haram. Langsung apa? Seakan-akan ini orang ngomong bukan sama diri kita lagi. Sama balik mata batin gitu, langsung ngomong kelemahan yang aku ngomong Ustaz tadi. Kenapa? Karena ngomongnya betul-betul dari hati. Kalau sudah memiliki wibawa yang Allah berikan kepada orang tersebut, beda lagi dengan sombong. Kalau sombong itu yang tadi asalnya hatinya yang dipenuhi dengan apa? Dengan ilmunya Allah, dengan cahayanya Allah, dengan keagungan Allah. Sekarang kebalik. Orang yang sombong itu apa? Yaitu bekas daripada bekas-bekas penuh hatinya, tapi penuhnya beda. Penuhnya dengan jahli, kebodohan, wadzulami, penuhnya dengan kegelapan, wal ujubi, penuhnya dengan ujub. Bangga diri, ujub. Kalau orang sudah ujub, otomatis nanti akan muncul sifat sombong di dalam hatinya. Ya, fa'idzan talal qalbu bidzalika tarahala anhu al-ubudiyah. Kalau orang sudah memiliki hati yang sombong, maka dia menghambakan diri sama Allah itu irtahal. Pergi dia, udah kata. Jangan dia orang yang beribadah dalam keadaan sombong itu khusyuk, jangannya. Ma'asyiral ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa nazala al-zulumatul ghadabiyah. Kalau sudah itu kegelapan bakal muncul di hati. Kalau sudah kebenaran bakal muncul, dikit-dikit marah, dikit-dikit ingat. Rasulullah itu tidak pernah marah kalau memang yang dikatakan tinggi baginda Rasulullah. Tetapi wa idza tujiya haqqullah, kalau haknya Allah, contoh Al-Quran dinistakan, Nabi Muhammad dihinakan, lam yakun ahadun yaghdabi. Rasulullah itu tidak kata yang paling marah seperti marahnya Rasulullah. Kalau sudah Islam diremehkan, itu baginda Rasulullah. Kalau dikatai Rasulullah tidak marah. Rasulullah buktinya waktu Rasulullah berperang, Rasulullah di situ hijrah dari Mekah ke Taif, dilempari Rasulullah SAW oleh penduduk Taif sampai berdarah baginda Rasulullah. Ya, memiliki daripada ini sampai berdarah. Sampai-sampai kata malaikat seandainya darahnya Rasulullah itu netes, nak balikkan pasti tidak kutanya lagi baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah kasihan ditandai oleh Rasulullah SAW. Sampai malaikat penjaga gunung datang sama Rasulullah. Kata malaikat penjaga gunung, ya Rasulullah, pengen ku apa kan ini? Penduduk Taif ini pengen ku apa kan? Nah, aku balik ke dah, Jadi dibalikkan, diembek, dicukit, dibalikkan. Kata Rasulullah itu. Kata Rasulullah, mungkin kaget min aslabi al-mu'minun. Ya, muncul daripada sulbi orang Taif tersebut, orang-orang yang beriman sama Allah. Jadi Rasulullah itu meninjau masa depan, bukan meninjau masa lalu untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar?
Rasulullah, harapan Rasulullah benar. Sekarang mana ada istilah kata di Jaziratul Arab kecuali ratu-ratu di situ umat muslimin. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau orang ini tabakhtar, kalau berjalan tabakhtar, takabur, sombong. Dan salah satu alamat orang sombong apa? La yabda' man laqiyahu bisalam. Orang sombong itu kalau orang yang bertemu dengan dia tidak diucapkan salam. Kalau orang yang tawadhu, berarti apa? Berarti kalau sudah ketemu dengan manusia, ketemu dengan orang, diawali dengan assalamualaikum. Kalau orang sombong nanda itu salam. Galaknya dijuk salam. Assalamualaikum ya Amir, assalamualaikum raja, assalamualaikum presiden. Nah itu. Kalau sudah sombong, maunya disebut dengan kata-kata yang mulia. Kemudian wa in radda alaih yuri annahu balal fil in'am. Kalau dia sudah jawab salam, berarti dia untungnya jawab salam dia. Banyak orang saya. Oh, aku jawab salam dia. Untung dia jawab salam dia. Nah itu tanda-tanda orang sombong. La yantalik lahum wajhu. Kalau dia salam, assalamualaikum. Oh, tidak boleh lagi dia badan. Halo. Nah, itu tanda orang sombong. Diajak ngomong sago. Itu orang sombong. Wala yas'amu khuluquhum. Maka hamallahu habibahu min hadzal akhlaq. Rasulullah dijago daripada akhlak-akhlak yang dhanimah, akhlak-akhlak yang jelek. Masyaallah ikhwan wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebagian dikit daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki daripada akhlak, memiliki daripada bentuk-bentuk tubuh dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu masyaallah ikhwan wal hadirin rahimakumullah. Mumpung sekarang masih bulan Rajab, jangan sia-siakan bulan Rajab. Luar biasa. Ya, siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah pun akan istimewakan dia untuk mendapatkan kemuliaan bulan Sya'ban. Siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, Allah istimewakan dia untuk mendapatkan bulan Ramadan. Siapa yang memuliakan bulan Ramadan, insya Allah Allah jaga dia dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Ini dikatakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Segaf. Bagaimana memuliakan? Yaitu imtithalul ma'murat wa ta'zimuha wa mandubat. Kita mengagungkan perintah Allah dan betul-betul lebih mengagungkan walaupun sunnah-sunnah. Sunnah juga, kadang kita ngomong sunnah juga, walaupun sunnah kita lebih agungkan di bulan ini. Caranya agar kita mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan ujungnya kakek. Teman-teman ikhwan, al-hadirin rahimani wa rahimakumullah wa ijtinabul manhiyat. Kita jauhi daripada larangan-larangan Allah. Ya, walaupun hal-hal yang makruh. Walaupun hal-hal yang makruh. Ya, apapun hal-hal yang makruh kita jauhi. Ya, apapun. Kalau kita ngomong rokok makruh, ya terserah. Rokok makruh. Itu menurut pendapat masing-masing. Kalau menurut pendapat anak, rokok haram. Karena anak ikuti pendapat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Masyaallah ikhwan, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya ada amal-amalan di bulan ini. Salah satunya sudah kita baca kalau sudah baca belum? Rabbi qul irhamni wa tub alayya. Sudah baca, alhamdulillah. Kalau sudah baca, rutinkan. Masih ada berapa hari lagi ke belakang? Bacakan. Ya, ada ya latif 1000 kali. Kalau bisa baca habis maghrib sama habis subuh, baca ya latif dengan niat kelembutan hati, kelembutan itu. Kalau selalu insya Allah dilembutkan dan niat di situ kemenangan bagi umat wal faraj anil muslimin, kemenangan bagi umat muslimin, terlebih khusus saudara kita yang ada di Palestina, di Yaman, di Suriah, dimanapun mereka yang sedang disiksa, mereka diberikan kemenangan di Rohingya dan lain-lain sebagainya. Umat muslimin Allah berikan kemenangan bagi umat muslimin. Ada lagi bacaan kalau nasal istighfar selain Rabbil fil warhamni wa tub alayya, ada lagi tak bacanya? Aduh, astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'idz dzunubi wal adzam. Itu banyak ya. Kalau tak mengamalkan boleh dan dicatatkan. Semoga pajak kita mengamalkan daripada istighfar ya, karena bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Wa bulan Sya'ban syahrus shalah ala khairil bashar. Itu salawat sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahr Ramadan, dan bulan Ramadan itu bulannya di situ qiraatul Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Kita membaca Quran siang, malam, pagi, siang, terus kita membaca Quran. Ya, memperbanyak, memperbanyak. Bukan baru pengen baca Ramadan, bukan baru pengen salawat bulan Sya'ban, baru pengen istighfar di bulan Rajab ini. Apa istighfarnya diperbanyak?
Ya, oleh karena itu semoga kita bisa memahami daripada asrar ulum rabbaniyah, sir-sir daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Rasulullah, terus sambung kepada ulama, dan semoga bisa menyampaikan sesuai daripada kehendaknya Allah dan sesuai daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah.